Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadiri kajian rutin setiap malam Ahad. Meskipun malam ini tema kita tidak sebagaimana biasanya setiap malam Ahad, tetapi ini lebih kepada pembahasan di bulan Muharram. Hari ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari pertama di bulan Muharram, bulan pertama di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Pergantian tahun, pergantian waktu secara umum, dia tidak ada bedanya dengan waktu-waktu yang lain. Tidak ada bedanya dengan pergantian momen-momen yang kita alami. Dan pergantian ini tidaklah kemudian kita sambut ataupun kemudian kita perlakukan dengan perlakuan khusus. Tidak ada amalan-amalan yang dikhususkan, melainkan bagaimana setiap kita menjadikan setiap pergantian waktu ini sebagai bahan introspeksi bagi kita terhadap apa kita menggunakannya. Oleh karena dia adalah waktu yang tidak berlalu begitu saja, melainkan semua kita akan mempertanggungjawabkannya. Karena itu ketika kita melihat dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan begitu banyak dalil yang memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan atau memperhatikan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dalam beberapa surah dalam Al-Quran tersebar banyak surah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan pentingnya waktu. Bahkan tidak tanggung-tanggung mengawali surahnya dengan sumpah. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW, kita pun juga bisa menemukan begitu banyak dalil yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu ini. Belum lagi para sahabat juga mengingatkan kepada kita, salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum tiba masanya kalian akan dihisab. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang mendengarkan secara langsung di masjid ini maupun semua jamaah kita yang mendengarkan secara online, malam ini ada baiknya untuk kita melihat nasihat ulama kita tentang bagaimana dengan bulan Muharram ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan dia adalah bulan pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya. Dan di tahun dan setiap tahunnya juga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri tahunnya dengan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan bulan Muharram, dan nanti di akhir tahun juga diakhiri dengan bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallah." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam setiap tahunnya itu terdiri dari 12 bulan. Ya. Dalam lanjutan ayat itu disebutkan bahwasanya minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya dalam setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 4 bulan yang dimuliakan. Ada 3 bulan yang datang secara berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan bulan Zulhijjah, ya, Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Dan yang terpisah sendirian adalah bulan Rajab. Inilah yang kita sebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawali tahunnya dengan bulan yang haram dan juga menutupnya dengan bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Karena itu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yang memahami akan keutamaan dan fadilah daripada bulan-bulan yang dimuliakan ini, sepatutnya untuk kita tidak membiarkan begitu saja. Ya, sebenarnya sejak bulan Zulqa'dah, ya mungkin asatidzah kita sudah banyak mengulang-ulangi dan mengingatkan kita untuk tidak melupakan bulan yang dimuliakan ini. Ya, tetapi tidak mengapa untuk kita saling mengingatkan demi memantapkan pemahaman kita dan lebih untuk menguatkan kita agar kemudian kita tidak meninggalkan bulan Muharram ini berlalu begitu saja tanpa kemudian kita memetik dan melakukan faedah yang seharusnya kita lakukan. Di hadapan saya ini ada sebuah tulisan, ya, ada sebuah tulisan, sebuah buku digital yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, salah seorang ulama kita, yang kemudian buku ini, ya, diberi judul 33 Faidah fil Muharrami wa Asyura. Ya, 33 faidah, ya, salasa wa salatin faidah minal fil Muharrami wa Asyura. Ya, 33 faidah, ya, pada bulan Muharram dan Asyura. Ya. Mungkin saja dari 33 faidah ini mungkin kita tidak bisa sebutkan semuanya, tetapi setidaknya, ya, ada poin-poin yang kita bisa sebutkan yang semoga dengan itu kita bisa ambil faedahnya. Ya. Yang mana kemudian ini sudah diterjemahkan oleh salah seorang Ustadz Arya Saputra Burhan, dan juga kemudian telah diedit oleh Ustadz Muhammad Yusron Ansar. Ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Muharram ini, ya tentu tidak ada bedanya dengan bulan-bulan haram yang lainnya, yang mana di bulan ini kita dilarang untuk berbuat kezaliman. Ya, kita dilarang untuk berbuat kezaliman, dan nanti akan ada poin tersendiri tentang itu. Ya. Yang kedua, ikhwas sekalian, pada bulan ini kita semua pahala kita, semua amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika dia adalah amalan yang besar. Ya. Maka dari situ berbahagialah mereka yang bisa mengisi bulan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena, ya, dia akan mendapati amalannya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan mendapati amalannya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan memulai melihat beberapa fawaid, yang mana di antara faedah ini mungkin juga kita sudah biasa mendengarnya, namun dalam buku ini disebutkan secara
poin-poin. Ya. Yang paling pertama yang beliau oleh penulis buku ini sebutkan, ya, faedah pertama adalah bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan tahun Hijriah. Ya, dia merupakan bulan pertama dalam penanggalan tahun Hijriah. Sekaligus, ya, merupakan bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang secara berturut-turut. Ya, bulan terakhir yang datang secara berturut-turut. Tadi kita sudah sebutkan. Ya, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian datang bulan Muharram. Dan Muharram, ya, kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, kemudian bulan Rajab yang datang secara terpisah. Jadi ini diantara keutamaan daripada bulan Muharram ini karena dia merupakan, ya, bulan yang pertama dari semua bulan-bulan haram yang disebutkan. Ya. Baik. Dalilnya ya sekalian adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 yang kita sudah bacakan tadi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallah." Ya, 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Jadi silahkan dibuka dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, ya, dalam setiap tahunnya, ya. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang dimuliakan. Ya, dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini hadis yang sahih, ya, yang disahihkan, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasun mutawalliyat, ya, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabun mudhar alladhi baina Jumad wa Sya'ban. Ya, disebutkan di sini bahwasanya 4 bulan yang datang secara berturut-turut sebagaimana dalam ayat tadi, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang bersendirian adalah bulan Rajab. Ya, antara, ya, 2 bulan yang disebutkan dalam ayat tadi. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pertanyaannya, dengan disebutkannya seperti ini, adanya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu agar kita tidak sekedar mengetahuinya. Ya. Dan tentu saja, ya, setiap bulan-bulan ini, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan, ya, sekaligus menunjukkan adanya kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, bulan-bulan yang lain. Ya, sehingga sepatutnya setiap kita untuk kemudian menjadikan bulan-bulan yang disebutkan ini, ya, mengutamakannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Memperhatikan amalan kita, ya, mengutamakan di antara amalan-amalan kita dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain yang kita bisa lakukan pada setiap bulannya. Ya. Sebagaimana misalnya disebutkan, ya, adanya waktu-waktu yang diutamakan. Ya, sebutlah misalnya 10 malam pertama bulan suci Ramadan. Ya, kemudian 10 malam terakhir Ramadan. Ya, kemudian 10 malam pertama bulan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Dan demikian halnya dengan, ya, 10 hari pertama bulan Muharram. Adanya pengkhususan seperti ini, ikhwas sekalian, dan disebutkan dalam dalil-dalil, ya, tentu isyaratnya buat kita adalah agar, ya, terlebih lagi dengan disebutkannya amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak, adalah bagaimana kita kemudian menangkap
ya, dan melakukan amalan-amalan tersebut di bulan-bulan ini. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kita sudah sebutkan yang pertama dia merupakan, ya, keutamaan yang pertama dia merupakan bulan yang pertama yang sebagai penanggalan, ya, dalam tahun Hijriah. Nah, yang kedua adalah di antara keutamaan bulan ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakannya sebagai Syahrullah. Ya, tidak ada bulan lain yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya sebagai Syahrullah. Ya, ada bulan-bulan yang memiliki keutamaan, tetapi ya bulan ini mendapatkan pengkhususan dengan disebutnya sebagai bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sebagaimana penyandaran bulan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah idhofah. Ya, idhofah dari dan ta'zim, ya, ta'zim atau penyandaran dan pengagungan, yaitu menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya, karena Allah tidak menyandarkan makhluknya kepada dia kecuali makhluk-makhluk yang memiliki kekhususan, ya, kecuali makhluk-makhluk yang memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan, sebagaimana penyandaran, ya, Abdullah sebagai hamba Allah, ya, Abdullah sebagai hamba Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Nabiullah Ibrahim, begitu juga kepada Nabiullah Ishak, ya, dan beberapa nabi lainnya. Begitupun dengan Makkah disebut sebagai Baitullah, ya, Makkah disebut sebagai Baitullah, dan juga, ya, unta Nabi Soleh disebut sebagai, ya, Naqatullah. Ya. Adanya penyebutan-penyebutan ini, ikhwas sekalian, yang mana penyandaran-penyandaran seperti ini tidaklah disebutkan melainkan menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Ya, karena itu, ya, adanya penyebutan Syahrullah, ya, Syahrul Muharram ini sebagai Syahrullah menunjukkan pengagungan sebenarnya. Ya, sehingga untuk kemudian kita tidak membiarkannya begitu saja. Meskipun tentu saja, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengagungkan, bagaimana kita memuliakannya, bagaimana kita memperlakukannya, tentu ya kembali lagi kepada, ya, bagaimana tuntunan syariat ini mengajarkan kepada kita. Ya, mungkin antum khususnya kembali malam, ya, kalau antum mungkin sholat di masjid-masjid di luar, maka mungkin antum melihat ada amalan-amalan yang kita bisa saksikan, ya, atau ya tadi pagi, ya, di jalan-jalan, ya, mungkin antum menyaksikan ada arak-arakan, ada aktivitas, ya, yang mana aktivitas seperti ini, ya, tidaklah dilakukan oleh saudara-saudara kita kecuali juga karena disandarkan kepada bulan Muharram ini. Ya. Namun, ya, tentu saja dalam hal ini, ya, koridor kita adalah tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya, ya, kita pindah ke yang ketiga. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Muharram adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan haram lainnya. Ya, kalau tadi disebutkan ada 4, maka sebagian mengatakan bahwa bulan Muharram ini yang lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, meskipun ini juga tidak bukan menunjukkan bahwasanya kalau begitu, ya, terhadap bulan haram yang 3 itu, ya, kita acuh, ya, dan tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam sebagaimana dalam ayat, ya, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di antara kalian. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan dalam ungkapannya, afdalul ashhuril hurum syahrul muharram. Ya, syahrullahil muharram. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan seafdol-afdolnya bulan yang diharamkan itu
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Syahrullah Al-Muharram. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri juga menyebutkan ya sebagai menyebutkan bulan Muharram ini sebagai Syahrullah. Ya. Baik. Lebih lanjut beliau menganjurkan ya setelah mengatakan seperti itu, beliau mengatakan innallaha iftataha as-sanata bi syahril haram wa khatamaha bi syahri haramin. Falaysa syahrun fis sanati ba'da Ramadan a'zam 'indallahi minal Muharram. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka ya, mengawali setiap tahunnya itu dengan bulan Muharram. Ya, dengan bulan haram. Yaitu bulan Zulqa'dah. Bulan Muharram. Ya. Wa khatamaha bi syahri haramin, dan juga menutup tahunnya dengan bulan yang dimuliakan. Bulan apa itu? Bulan Zulhijjah. Ya. Baik. Falaysa syahrun fis sanati ba'da Ramadan a'zam, dan tidak ada bulan dalam setiap tahunnya setelah Ramadan yang lebih afdal ya, lebih agung daripada bulan Muharram ini. Ya, artinya bahwasanya Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Tetapi tidak ada lagi yang lebih agung daripada bulan Muharram. Ya. Baik. Itu yang ketiga ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fawaid yang keempat, ya, faedah yang keempat adalah bagaimana dengan hari-harinya? Ya, bagaimana dengan hari-hari daripada bulan Muharram ini? Ya. Maka jikalau kita melihat hari-harinya, maka ulama kita menyebutkan bahwasanya hari yang paling utama dari bulan Muharram adalah 10 hari pertamanya. Ya, 10 hari pertama. Meskipun ini juga bukan berarti bahwasanya kalau begitu ya setelah lewat ya hari ke-11 dan seterusnya ya berarti kita sudah boleh lagi berbuat zalim. Ya, kita boleh lagi tidak memperhatikan amal soleh. Ya, tentu bukan seperti itu sekalian. Ya. Baik. Beliau kemudian penulis kitab ini menyebutkan di antaranya adalah Abu Usman An-Nahdi rahimahullahu taala berkata, para salaf dahulu mengagungkan 3 dari 10 hari pada bulan di antaranya. Mengutamakan ya, mengagungkan 3 dari 10 hari. Ya, ini kita sebutkan tadi. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Ya, para ulama salaf kita mengagungkan 3 10 hari dalam setiap bulan yang kita sebutkan tadi. Ya. Bagaimana mengagungkannya? Ya, antum semua sudah tahu bagaimana mengagungkan 10 malam terakhir Ramadan. Antum juga sudah tahu bagaimana mengagungkan dengan amalan-amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka bagaimana dengan 10 hari pertama bulan Muharram? Ya, nanti akan ada faedah yang kita sebutkan. Baik. Selanjutnya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini dan berlaku pada bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat ke-36 tadi melarang kita untuk berbuat zalim. Ya, melarang kita berbuat zalim. Ya, karena itu di masa Rasulullah SAW pada bulan-bulan haram ini, ya, pada 4 bulan yang dimuliakan ini, itu dilarang untuk melakukan pembunuhan, dilarang dilakukan peperangan. Ya, dilarang untuk dilakukan peperangan. Pertanyaannya kemudian, apakah larangan untuk berbuat zalim dan larangan menumpahkan darah itu hanya berlaku di masa Rasulullah SAW atau berlaku sampai hari kiamat? Ya. Kita ulangi, larangan untuk berbuat zalim, larangan untuk menumpahkan darah itu berlaku hanya di masa Rasulullah ataukah ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat? Ya, masing-masing ulama kita menyebutkan. Namun
Di antara pendapat yang dikuatkan oleh ulama kita bahwasanya larangan berbuat zalim, larangan menumpahkan darah, larangan membunuh dengan tidak dibenarkan itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Larangannya untuk melakukan di 4 bulan ini. Ya, 4 bulan yang dimuliakan ini. Baik. Ya. Faedah yang kelima ini, Allah Azza wa Jalla melarang kezaliman dalam bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan ini. Baik. Ya. Karena itu, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk kezaliman ya, ini dilarang dan ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Di bulan-bulan yang lain diharamkan, dilarang, maka lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. 4 bulan yang dimuliakan ini. Salah satunya adalah kita berada di dalamnya ini bulan Muharram ini. Kezaliman yang tentu sangat banyak ikhwas sekalian. Ya. Definisi kezaliman adalah wad'u syai'i laisa fi mahallihi. Ketika kita memperlakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Meletakkan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Maka itulah kezaliman. Ya. Seorang suami bisa berbuat zalim kepada istrinya ataupun sebaliknya. Seorang ayah bisa berbuat zalim kepada anak-anaknya sebagaimana juga sebaliknya. Seorang tetangga bisa berbuat zalim kepada tetangga yang lain sebagaimana juga sebaliknya. Satu sama lain berpeluang untuk melakukan kezaliman. Dan ini dilarang. Ya, ini dilarang. Ya. Baik. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam surah At-Taubah itu ayat 36. Kezaliman yang dilakukan di bulan haram itu dosanya lebih berat dibandingkan di bulan yang lain. Ya, kezaliman yang dilakukan di luar bulan haram ini ya, itu tentu dosa, dan ketika dilakukan di bulan haram ini maka dosanya lebih berat. Karena itu kita katakan tadi bahwa di 4 bulan haram ini ya, semua kebaikan kita dilipat gandakan dan semua pelanggaran kita juga dilipat gandakan dosanya. Ya, lebih berat dosanya. Ya. Baik. Baik. Ya, kenapa demikian? Dikarenakan kehormatan dan keagungan bulan haram tersebut. Ya. Inilah keutamaan dan keagungan daripada bulan haram yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, sesungguhnya kezaliman, ya, kezaliman yang dilakukan pada bulan selain daripada bulan haram itu adalah sebuah dosa, dan lebih besar dosanya ketika itu dilakukan di bulan yang dimuliakan tersebut. Ya. Baik. Faedah keberapa sekarang ya Bapak sekalian? 5. Ya, masuk ke 5 atau 6? Ya, masuk ke 6. Baik. Faedah yang ke-6 ini Bapak sekalian adalah dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan agung ini. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Jadi sebenarnya sepanjang hari-harinya bagi yang ingin berpuasa maka dibolehkan. Ya, dia dibolehkan. Namun jikalau tidak bisa, ya maka setidaknya pada 2 hari. Ya. Yang pertama adalah hari Asyura, yaitu tanggal 10. Ya, tanggal 10 bulan Muharram ini. Ya, dan awal daripada kenapa ini dijadikan sebagai sunnah ya sekalian, ya, adalah ketika Rasulullah SAW ya, berada di kota Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Ya. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi mengatakan, inilah hari di mana orang-orang Bani Israel dulu itu diselamatkan dari kejaran musuh-musuh Allah. Ya. Ketika Fir'aun dan pengikutnya, Nabiullah Musa diselamatkan beserta dengan pengikutnya dari kejaran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bani Israel pada waktu itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Pengikut Fir'aun pada waktu itu. Ya. Maka kemudian orang-orang Yahudi merayakannya sebagai bentuk kesyukuran dari
keselamatan itu. Oleh karena beliau mengatakan Nabiullah Musa alaihissalam ya berpuasa dengan itu. Maka mendengarkan itu Rasulullah mengatakan saya lebih berhak untuk itu. Ya, saya lebih berhak untuk itu. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya saumu yaumu asyura ahtasibu ayyukaffirullah as-sanata allati qablahu. Puasa ya, pahala daripada puasa di bulan di tanggal 10 daripada bulan Muharram ini, Rasulullah katakan saya berharap akan dapat mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Ada yang ingat apa bedanya pahala puasa ini dengan bulan tanggal 9 bulan Zulhijjah kemarin? Ada yang ingat perbedaannya? Iya. Iya, apa perbedaannya? Sebelumnya. Iya, baik. Kalau tak puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, ya, maka pahalanya dapat terampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, 2 tahun. Adapun puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini, maka pahalanya dapat terampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu. Ya. Dan meskipun dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah seluruh dosa-dosa kecil, ya bukan dosa-dosa besar, ya akan tetapi ya ini tentu tidak mengecilkan pahalanya, ya tidak mengecilkan keutamaan daripada puasa ini. Ya, baik. Rasulullah mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fardhah salatul lail. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya. Dan wa afdalus shalah seafdal salat setelah salat fardu adalah salat lail. Ya, salat lail. Ya, baik. Kaitannya dengan puasa tanggal 10 tadi ya sekalian, yang ternyata ini dikaitkan dengan kesyukuran orang-orang Yahudi dari keselamatan Bani Israel dulu dari kejaran Fir'aun beserta dengan tentaranya, maka Rasulullah SAW mengatakan kalau umur saya panjang tahun depan sampai tahun depan, maka saya pun juga akan berpuasa tanggal 9. Ya, hanya saja ternyata usia Rasulullah SAW tidak sampai di situ. Ya, tidak sampai lagi pada tahun depannya. Namun ini pun sudah ditetapkan menjadi sunnah untuk kemudian ya ulama kita juga telah menetapkan sebagai sunnah untuk berpuasa di tanggal 9. Karena itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa di 10 hari pertama atau di bulan Muharram ini setidaknya ada 3. Ya, kalau kita tidak bisa memperbanyak puasa secara umum, yang pertama adalah puasa tanggal 10. Ya. Yang kedua adalah berpuasa sebelumnya, berpuasa tanggal 9. Dan yang ketiga adalah berpuasa tanggal 11. Ya, berpuasa tanggal 11. Namun dari tulisan dan penjelasan-penjelasan yang kita baca, bahwasanya dalil yang menjelaskan tentang puasa tanggal 11 itu ya disebutkan dalilnya lemah. Ya, karena itu ulama kita menyebutkan, dan demikian halnya dengan penulis buku ini, mengatakan setidaknya 2 tanggal ini, tanggal 10 dan tanggal 9. Ya. Dan jika tidak bisa tanggal 9, maka setidaknya tanggal 10-nya. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya faedah ke-7, anjuran untuk banyak berpuasa di bulan Muharram itu maksudnya adalah memperbanyak puasa dan tidak dipahami bahwa harus berpuasa secara menyeluruh di bulan Muharram. Ya, artinya tidak juga harus menyeluruh, ya, tetapi banyak berpuasa. Ya. Karena itu puasa-puasa yang kita bisa lakukan, puasa-puasa sunnah yang bisa kita hidupkan di bulan Muharram ini, maka ini masuk dalam kategori ini.
Ya, meskipun ya tidak sepanjang bulan itu untuk kita isi dengan berpuasa. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu sangat banyak yang kita bisa dapatkan fawaid dan amalan yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini. Saya tidak tahu apakah Kutaib ini sudah disebarkan di grup-grup. Sudah ya? Iya. Paling tidak di grup berbagi manfaat dan juga di grup-grup yang lain. Ini nanti bisa dimurojaah. Ya. Terlebih lagi ikhwas kali ini terjemahan. Ya, ini terjemahan. Ya, karena itu ya untuk kemudian kita lebih memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Ala kulli hal ikhwas sekalian, kalau kita mau simpulkan dari kesekian banyak amalan yang kita yang dianjurkan di bulan Muharram ini, yang pertama setidaknya pengagungan kita terhadap bulan ini, ya, itu melebihi dengan pengagungan kita pada bulan-bulan yang lain dan melebihi daripada pengagungan kita terhadap bulan haram yang telah kita lewati. Itu yang pertama. Kenapa? Bulan Muharram ini memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ikhwas sekalian, ya, sebagaimana pada bulan-bulan haram sebelumnya, ya, kita dilarang berbuat zalim, maka ya, kita dilarang berbuat zalim, dilakukan berbuat dosa, ya, dan diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, maka lebih utama lagi pada bulan Muharram ini. Ya, lebih utama lagi di bulan Muharram ini. Ya. Yang kedua, ikhwas sekalian, puasa ya, di antara amalan yang kita bisa perbanyak. Dan jikalau kita tidak bisa mengisi dengan banyak berpuasa, maka setidaknya pada 2 tanggal tadi, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Kemudian yang terakhir ya sekalian, yang saya bisa simpulkan dari pembahasan ini, bahwasanya ya awal tahun baru Hijriah ini, ya kita tidak lata dengan mereka-mereka yang mungkin merayakan atau melakukan amalan-amalan, mengkhususkan amalan tertentu, ya, menyambutnya ataupun melakukannya di malam atau pada hari tanggal 1 Muharramnya, ya. Tetapi kita mengikuti apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita tidak menjauhi kita tidak lata untuk ikut-ikutan melakukan sebagaimana banyaknya orang melakukan, tetapi kita juga tidak sama sekali untuk tidak melakukan apa yang memang sudah jelas dalilnya untuk kita lakukan. Yeah. Maka apa yang sudah jelas dalilnya, maka inilah yang kita pegang. Dan ini yang kita kemudian kita tidak biarkan berlalu begitu saja. Dan untuk diingat ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini ya oleh masyarakat kita itu dianggap sebagai bulan yang sakral. Ya, dalam tanda kutip tentunya. Tidak sedikit di antara masyarakat kita mungkin tidak mau melakukan pekerjaan tertentu di bulan ini. Ya, tanggal 1 Muharram misalnya, mungkin akan kita temukan ada yang tidak mau melakukan amalan tertentu. Ya. Begitu juga di tanggal 10 nanti, ya. Ada sebuah peristiwa yang kemudian dikaitkan. Ya, yang akan dikaitkan dan ada kelompok tersendiri, ada kelompok tertentu yang juga akan merayakan sesuatu di tanggal tersebut. Ya, merayakan sesuatu di tanggal tersebut. Ya. Dan untuk juga diingat ya sekalian, di masyarakat kita biasanya di tanggal 10 yang disebut dengan hari Asyura, ya, itu biasanya dikaitkan dengan hari berbelanja. Ya, dan belanjaannya itu biasa pada perabot-perabot tertentu. Mungkin antum biasa dengar ya. Ya, beli panci, beli piring atau beli apa dan seterusnya. Ya, ini ada kebiasaan masyarakat kita yang melakukan di tanggal 10 itu. Ya. Tugas kita adalah mengkaji kira-kira apa maksud daripada itu. Ya. Apa maksud daripada kebiasaan yang sudah turun-temurun seperti itu. Ya. Tugas kita terlebih lagi dengan kemajuan teknologi hari ini terhadap apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan, untuk kemudian tidak langsung menyalahkan kecuali kita telah mengkritisinya dengan cara untuk mendalami kira-kira apa yang menjadikan sebagai dasar mereka melakukan, ya,
dan apakah itu dibolehkan atau tidak. Ya. Karena itu sekalian, ya menjadi penting untuk kita saling mengingatkan kaitannya dengan keutamaan bulan ini, dan bagi murabbi-murabbiyah untuk menjadikan muqaddimah daripada tarbiyah kita, ya, ataupun akhir daripada tarbiyah kita dengan pembahasan ini. Ya, dan terhadap amalan ini dan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang biasa ada ya di bulan ini, untuk kita perlu saling mengingatkan. Ya. Ini ikhwas sekalian yang bisa kita sampaikan, ya. Sayang sekali waktu kita tidak cukup untuk menyebutkan 33. Ya, karena itu silahkan dibaca ya buku digital yang sudah disebarkan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.